Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu pemahaman kita tentang rukun puasa atau arkanus saum atau arkanus syam. Yaitu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kita melaksanakan niat dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini? Yaitu dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu adalah wilayah niat kita dalam pelaksanaan puasa. Apabila niat nggak kita laksanakan pada malam harinya, maka puasa kita pada siang harinya menjadi tidak sah. Jadi sekali lagi, niat itu pelaksanaannya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Apabila tidak kita laksanakan, maka puasa kita tidak sah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat itu adalah di dalam hati. Adapun apabila di beberapa masjid kita melihat bahwa para imam membimbing pembacaan atau talaffuz niat, pelafalan niat, itu adalah hukumnya sunnah. Hukumnya adalah mustahab. Innal kalama la fil fuadi wa ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Karena talaffuz niat itu membimbing hati kita untuk niat secara mantap dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pendapat yang kedua adalah kita diperbolehkan niat sekaligus, yaitu di awal bulan suci Ramadan kita niat untuk melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan full. Ini adalah pendapatnya Imam Malik. Sedangkan yang berpendapat bahwa satu niat untuk 1 kali puasa, yaitu pada malam hari kita niat dan esok harinya kita puasa, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya kalau kita menggunakan pendapatnya Imam Malik untuk berjaga-jaga, siapa tahu kita lupa dalam berniat, maka kita cukup berniat pada malam pertama di bulan suci Ramadan, niat puasa selama 1 bulan full, karena itu dilaksanakan secara terus-menerus. Namun alangkah baiknya kita selalu bimbing keluarga kita, yaitu selalu niat setelah kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir, atau ketika kita mau melaksanakan sahur pada saat kita akan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Rukun yang kedua adalah yaitu menjaga atau menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Apa saja yang bisa membatalkan puasa kita? Yaitu yang pertama adalah masuknya barang, baik bentuknya padat, cair maupun bentuknya dia uap, ke dalam tubuh kita yang jauh, yang punya akses ke perut kita. Apa saja itu? Ada 5 di bagian atas, yaitu lisan kita, kedua hidung kita, dan kedua telinga kita. Apabila 4 organ atau 5 organ tubuh ini kemasukan barang yang punya akses ke tubuh kita, maka batal puasa kita. Apabila mulut kita kemasukan air atau kemasukan uap, misalnya merokok, dan sudah sampai di tenggorokan, maka batal puasanya. Apabila hidung kita kemasukan air dan sampai ke kepala kita, sampai ngenyut atau sampai pening kepala kita, maka batal puasanya. Ketika telinga kita kemasukan air dan sampai masuk ke dalam, maka juga puasa kita menjadi batal. Namun apabila di lisan kita hanya mencicipi makanan dan tidak sampai ke tenggorokan, habis itu kita muntahin lagi, maka puasanya tidak batal. Yang berikutnya adalah dari bawah, yaitu dari kemaluan kita, dari kubul dan dari dubur kita. Misalkan kita masukkan obat ambeien misalkan, atau kita masukkan kateter urin, maka puasa kita menjadi batal. Namun kalau kita mengobati mata kita dengan obat tetes, maka puasa kita tidak batal. Terus kemudian kita vaksin di siang hari tidak batal, kita suntik di siang hari tidak batal. Tapi kalau kita infus, maka puasa kita batal. Karena infus itu sifatnya mengenyangkan, itu pengganti dari makanan, pengganti dari asupan, maka puasa kita batal. Yang berikutnya adalah hubungan suami istri atau mengeluarkan sperma. Bisa jadi melakukan hubungan suami istri tapi tidak mengeluarkan sperma. Bisa jadi hubungan suami istri plus mengeluarkan sperma. Bisa jadi mengeluarkan sperma tanpa hubungan suami istri. Semua itu membuat puasa kita menjadi batal apabila dilaksanakan secara sengaja. Terus kemudian yang ketiga adalah muntah secara sengaja.
Kalau tidak sengaja karena penyakit tertentu, maka puasa kita tetap bisa kita lanjutkan, artinya tidak batal. Sedangkan yang keempat adalah haid dan nifas. Ini terjadi kepada perempuan. Haid dan nifas apabila usia sudah sampai 15 tahun, tapi perempuan ini belum datang bulan, belum haid, belum menstruasi, maka dia tetap wajib hukumnya puasa karena batasnya adalah 15 tahun. Haid atau tidak haid, kalau sudah 15 tahun dia sudah ditaklif, sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Terus kemudian yang berikutnya, yaitu yang kelima, yaitu adalah murtad, orang-orang yang keluar dari Islam, maka juga batal puasanya. Dan yang keenam adalah hilang akal. Hilang akal ini bisa gila, bisa stres berat, bisa mabok, bisa fly, dan lain sebagainya, yang membuat akalnya tidak berfungsi dengan baik, akalnya menjadi tidak waras, akalnya tidak lempeng lagi, maka batal puasanya. Nah, itulah rukun puasa, yaitu niat. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semua. Syukran wa dumtum fil khair wal barakah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.